Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Nur Jamil Al-Fauzi, mahasiswa PAUD 8B IDSTI Persis Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dalam mata kuliah pengembangan literasi anak. Untuk sesi pertama ini akan mempresentasikan atau menjelaskan resume 1, yaitu tentang pengantar literasi anak atau pengenalan literasi anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa literasi terutama literasi bahasa selalu digembar-gemborkan dengan program pemerintah seperti program pemberantasan buta huruf atau buta aksara. Jadi perlu kita pahami apakah yang dimaksud dengan literasi. Dipaparkan bahwa pengertian literasi yang dimaksud di sini adalah literasi bahasa atau berbahasa adalah proses yang berhubungan dengan membaca, menulis, berbicara, mendengar, melihat, dan berpendapat. Jadi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, melihat, dan berpendapat merupakan skill-skill yang harus dikuasai di dalam berbahasa. Literasi merupakan satu kesatuan dari proses yang menunjang kemampuan bahasa anak, baik nantinya kemampuan berupa berbahasa secara lisan, tulisan maupun mengenal simbolik. Ada 3 jenis literasi yang harus dikuasai khususnya oleh anak gitu ya. Yang pertama adalah literasi visual, yaitu literasi yang berhubungan dengan kemampuan mengenali penggunaan garis, bentuk, dan warna sehingga nantinya bisa menginterpretasikan tindakan, mengenali objek, dan memahami pesan, lambang atau simbol. Contohnya begini, ketika anak mengenali objek, berarti anak dapat mengungkapkan atau mengenal objek dan dapat mengungkapkannya kepada orang lain. Contoh lain misalnya ketika mengenali warna, ketika melihat di jalan raya lampu lalu lintas berwarna hijau, anak bisa memahami atau berbicara misalnya kepada ayahnya, ayah sekarang itu waktunya motor atau mobil berjalan karena lampunya sudah hijau. Itu salah satu pemahaman anak mengenai literasi yang berdasarkan pengenalan warna. Atau misalnya mengenai memahami simbol. Contohnya misalnya begini, di jalan raya ada simbol seperti bangunan, ada bentuk, ada gambar bulan dan bintang. Itu menandakan bahwa anak memahami bahwa itu berarti di dekat sini ada masjid. Atau misalnya ada huruf P dalam tanda merah dipakai garis merah, berarti ini daerah tempat atau dilarang parkir. Itu pemahaman anak mengenai simbol. Kemudian yang kedua adalah literasi lisan, yaitu literasi yang berhubungan dengan kecakapan berkomunikasi sehari-hari dengan orang di sekitarnya. Tentu bahasa verbal merupakan bahasa paling dominan di dalam komunikasi anak-anak ataupun kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, literasi teks, tulisan atau cetakan, yaitu literasi yang berhubungan dengan kemampuan membaca, memahami teks, dan menuangkan pemahaman dalam bentuk tulisan. Jadi ini kemampuan baca tulis. Jadi ini termasuk daripada 3 jenis literasi yang harus dikuasai. Kemudian ada istilah membangun budaya literasi, khususnya pada anak. Tentunya membangun budaya literasi ini harus ada peran daripada orang tua dan guru. Orang tua di keluarga dan guru di sekolah.
intinya dalam keluarga itu, orang tua itu dalam membangun literasi adanya kesadaran dan dukungan orang tua terhadap kemampuan berbahasa anak. Seperti misalnya memberikan hadiah buku bacaan dan membangun perpustakaan keluarga. Itu cara hal-hal yang bisa dilaksanakan di keluarga untuk membudayakan literasi. Sedangkan peran guru di sekolah yaitu dalam pembelajaran memasukkan materi atau mengadakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang kemampuan literasi bahasa anak seperti membangun sentra-sentra pembelajaran dan perpustakaan. Kemudian dijelaskan lagi di sini. Nah, pengembangan literasi di sekolah. Tentunya ini peran guru atau pihak pengelola sekolah. Nah, di antaranya bisa dengan mengadakan kegiatan bercerita, baca puisi, bernyanyi, dan nonton film bersama juga bisa gitu kan. Kemudian kegiatan lain adalah pengenalan keaksaraan awal baca tulis. Tentunya pengenalan secara tidak formal dan tidak dipaksakan kepada orang tua dan melalui metode-metode permainan. Ada juga yang ketiga kegiatan wawancara atau diskusi. Biasanya kan bagaimana seorang guru menyapa kepada anaknya, memancing anak itu untuk berbicara, bisa dilakukan oleh guru. Berarti dalam hal misalnya wawancara atau diskusi yang tidak formal gitu kan. Ngobrol juga ngobrol seperti biasa juga bisa menjadi sarana untuk menunjang kemampuan literasi bahasa anak. Kemudian tersedianya properti penunjang seperti adanya buku, gambar-gambar atau poster, papan tulis, papan informasi dan lain sebagainya untuk menunjang pengembangan literasi di sekolah. Jadi menurut saya begini, membangun budaya literasi pada anak sama dengan membangun pemikiran dan cakrawala wawasan pada anak. Mudah-mudahan kita sebagai insan pendidik dapat mampu membangun literasi pada anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia. Terima kasih pada sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.